Greetings all student. Hari ini kita lanjutkan materinya ya ke Microsoft PowerPoint. Jika Microsoft Word masih ada pertanyaan, masih boleh dilanjutkan ya teman-teman ya. Silakan bertanya, akan saya jawab. Terutama bagi Anda yang sudah bertanya, memiliki masalah, saya sudah janjikan pada Anda, mungkin nanti kalau saya sudah ada waktu luang ya, saya akan membuka Google Meeting atau Zoom, nanti Anda silakan join dan juga tunjukkan masalahnya. Jadi saya berikan waktu mungkin 1 jam, ya, jadi saya tunggu selama 1 jam itu yang bermasalah silakan hadir. Oke, what else? Absensi hari ini ya. Untuk absensi hari ini saya mau meminta teman-teman ya, kalau kemarin itu fotonya tentang apa ya teman-teman ya? Aplikon kemarin saya minta foto tentang apa sih? Bagaimana untuk pola hidup sehat bukan ya? Ya, sudah ya. Oke. Nah, hari ini nanti di akhir ada informasi ya. Jadi akhir video akan ada informasi bagaimana cara Anda untuk menunjukkan presensi atau kehadiran Anda hari ini. Jadi silakan diperhatikan. Hari ini kita akan melihat ya bagaimana PowerPoint secara umum dan juga fungsi-fungsinya. Bagi Anda yang menggunakan WPS kurang lebih sama, silakan dipilih saja yang presentasi. Warna orange ya. Warna orange ini sama saja dengan Microsoft Word. Bedanya di WPS itu banyak sekali template yang bisa kita pergunakan yang sudah bagus-bagus. Kalau yang template ada lambang diamond ini adalah premium. Jadi tidak bisa kita gunakan. Kita bisa gunakan yang tidak ada lambangnya. Ya, di manakah yang tidak ada lambangnya? Ya, seperti ini. Karena ketika kita klik itu, template-nya tidak hanya bagian depan, namun juga ada udah halaman berikutnya, ada figur yang bisa diisi. Teman-teman silahkan yang menggunakan Word bisa coba juga WPS Office ini. Ini bagus sekali so, menurut saya walaupun dia open source. Jadi kita tidak perlu beli dan tidak melanggar etika. Karena kalau Microsoft Office itu kadang-kadang kan di-hack ya, di-hack gitu. Jadi bagaimana caranya supaya bisa memakai tanpa membayar. Sedangkan kalau WPS ini memang gratis, free, bisa diunduh begitu saja. Banyak fitur-fiturnya yang bisa kita pakai kalau kita menggunakan premium, kita membayar. Nah, ini contoh template-nya. Jadi kita tinggal isikan. Jadi sudah ada lokasi-lokasinya. Dan ini pun sebenarnya gambarnya bisa kita ganti. Jadi walaupun medical, kita bisa ganti sendiri gambarnya. Menarik sekali ya teman-teman ya, WPS Office. So, yang pakai WPS jangan berkecil hati. Ini bukan kelas kedua ya. Banyak sekali. Mungkin next time ketika kita ada waktu, kita bisa lihat ya WPS itu punya apa, fungsi apa saja. Yang tentunya berguna. Seperti menambahkan PDF, jadi menggabung berapa PDF menjadi satu. Itu ada di WPS. Dan jangan sampai mahasiswa sekelas mahasiswa politeknik tidak tahu caranya menggabung PDF. Oke, ya sekarang kita fokus dulu ke materi PowerPoint kita. Ini saya sepertinya salah nulis nih. Minggu ke-5 sampai ke-7. Oke. Ya, jadi ini Microsoft PowerPoint. Menu-menunya kurang lebih di atas tetap sama ya sebutannya. Di sini paling atas title bar, quick access toolbar, and then this one is menu ribbon, yaitu pita menu atau menu bar, dan di bawah-bawah ini adalah toolbar. Kenapa ini kok warnanya abu-abu Bu, tidak bisa diklik? Ya, karena di sini yang sedang aktif itu adalah ini ya. Lah, ini yang sedang aktif di sini sehingga toolsnya tidak berguna. Ini bisa kita hilangkan dengan cara klik pada layout, kemudian masih tidak berfungsi. Kalau sudah di bagian lembar kerja, ya baru tombol-tombolnya bisa aktif. Sekarang saya mau membuat satu halaman baru, caranya ya bawa aja di sini, kemudian klik enter, tombol enter di keyboard, muncul. Kemudian, Bu, saya mau membuat
yang ini kan bentuknya judul di atas, kemudian isi di bawah, isi bisa dimasukkan ini. Saya mau membuat 2 kolom, Bu. Jadi saya mau bikin 2 kolom semacam ini, kolom 1, kemudian saya kopikan. Ya, nggak perlu repot-repot juga sih, teman-teman, karena di sini juga disediakan beberapa layout. Ya, di sini ya layout kita bisa pilih title, table of content, title and content, kemudian section header. Nah, dua konten tapi ada judulnya. Nah, di sini nanti bisa dikasihkan judul atau judul saja kosong. Nah, ini bisa kita pilih. Nah, di sini layout. Bu, bagaimana caranya bisa menyusun layout itu? Saya kok pernah lihat ya, ada satu dokumen, entah dokumen siapa, ketika saya buka layoutnya itu banyak, Bu. Ada yang kontennya itu jadi 3 tempat. Nah, teman-teman, sebenarnya layout ini bisa kita buat secara mandiri. Kita itu bisa membuat sendiri loh layout, suatu layout itu. Bisa dikirimkan ke teman supaya teman mempergunakan, bisa. Nah, nanti kita akan pelajari juga ya. Hari ini kita masih fokus pengenalan tools dulu. Oke, itu tadi berhubungan dengan ini. Kemudian ketika kita sudah memiliki suatu objek di sini ya, memiliki objek, kemudian, nah udah. Kemudian di sini kita juga sudah memiliki objek yang lain. Ya, kita sudah memiliki objek yang lain. Kemudian mau diedit. Ya, tetap sama. Ini untuk kota A, untuk kota B. Caranya untuk mengubah yang sama membuat yang sama persis, bisa klik kanan ya. Kalau tombol ini kan Anda sudah tahu. Nah, ini klik duplicate slide. Untuk menghapus salah satu, nah, menghapus bisa diklik kanan delete slide. Kemudian ada lagi, kita bisa menambahkan section-section. Jadi bagian awal pendahuluan, kemudian kita buat section di sini. Kita bikin add section. Nah, di sini add section untuk isi. Ya, jadi di sini bagian isi, di sini pendahuluan, kemudian nanti ada penutup gitu. Jadi ada bagian-bagian section. Kemudian layout sudah ya, reset slide. Ketika kita sudah mengubah, kemudian kita mau reset lagi, mengembalikan ke tampilan awal. Format background, nah kita bisa tambahkan isi, pattern, atau picture. Nah, kalau mau menambahkan picture, ini kan warna-warna aja ya. Kalau picture, berarti di sini kita insertkan dulu picture-nya. Kemudian nggak perlu online, karena kita bisa browse dari file yang ada di komputer kita. Saya mau buka dulu, ya, saya mau keluarkan Bruni kesayangan saya ini, jadi background-nya. Wah, warnanya jadi gelap. Kemudian mau dibuat agak transparan. Oke, kita geser. Tambahan tekstur, oh tidak ya. Kemudian untuk offset ini ya bagaimana jarak-jaraknya dari kiri kanan left ya. Kalau saya klik left, ya gambar Bruni saya geser-geser, geser-geser gitu. Begitu. Kemudian bisa kita gunakan. Kalau kita sudah menyusun background satu tempat, mau dikopikan ke yang lain, kita bisa apply to all. Nah, akhirnya Bruninya ke semuanya. Nah, ini ketika kita kembalikan offsetnya hanya 4 sekarang, 3. Kan jaraknya berbeda ya teman-teman ya, dengan yang ada di atas. Kita apply lagi, menyesuaikan. Oke, yes, itu tadi. Kemudian di format background bagian selanjutnya ada artistic effect. Nah, ini di blur. Nah, ini seperti itu ya, games yang di mesin games itu gambarnya. Kemudian ada yang seperti ini. Wow, seperti gambar ya, coretan dari pensil. Kemudian yang ini kita bisa memberikan picture correction, sharpness, brightness, contrast. Nah, ini kalau teman-teman mau buat tanda tangan digital ya. Anda biasa kalau membuat tanda tangan itu bisa diatur ininya loh, teman-teman. Jadi tanda tangan di kertas, Anda foto, kemudian biar nampak cuma tanda tangannya aja, Anda bisa pakai delete background ya, delete background, tapi kita juga bisa gunakan ini nih, brightness-nya, contrast-nya kita atur. Oke, yes, itu tadi. Kemudian sekarang kita punya lagi yang lain. Yang di klik kanan tadi, format background sudah, foto album, oke. Hide slide,
Ya, kalau slide ini mau kita hilangkan, kita kita tutupi, ya, kita bisa hide slide. Warnanya akan lebih buram dibanding yang lain. Kemudian, nah ini nanti akan tidak muncul kalau, ya apalagi ada garisnya ini ya, tidak muncul kalau kita jalankan secara full screen ini tidak akan muncul. Ya, kan habis gitu. Begitu cara itu tadi informasinya, bisa kalau diklik lagi bisa tampil. Kemudian new comment, ya ketika kita memeriksa pekerjaan seseorang, kita bisa tambahkan komentar. Ya, begitu itu tadi untuk menyusun ya menu-menu yang ada di bagian klik kanan ya. Ketika kita klik kanan di lembar kerja kita. Kemudian di sini apa saja? Ya, ketika kita ke lembar kerja, kita klik kanan, maka muncul informasi-informasi ya, seperti ini tadi. Wah, kita bisa ubah fontnya, paragraf. Sebetulnya semua yang ada di klik kanan ini juga ada di menu atas ya, teman-teman ya. Cuma ini cara cepat Anda supaya tidak geser-gesernya jauh. Bisa klik kanan, kemudian tambahkan sesuatu. Begitu, dan selanjutnya kita lihat ke bagian ini, status bar ya, slide ke-1 dari 4. Kalau saya pilih sini, slide kedua dari 4. Ini kemudian ada pengaturan saya, bahasanya Indonesia. Kemudian kalau mau nambahkan notes, nah ini notes, kita bisa tuliskan sesuatu di sini, nah, tambahkan. Kalau nanti Anda hubungkan dengan proyektor. Kalau Anda punya laptop, kemudian punya notes, Anda tambahkan dengan ke proyektor, maka ketika kita full screen, di tampilan layar proyektor yang ditonton teman-teman Anda, itu ya figur ini. Tapi yang ada di komputer Anda, jadi kalau di layar tadi teman-teman lihat ini. Tapi kalau di komputer Anda itu berbeda. Jadi Anda akan melihat, ya, saya tidak bisa tampilkan, saya nggak bisa menghubungkan dengan proyektor ya. Di tampilan kiri, ya di tampilan kiri adalah layar atau tampilan yang muncul pada layar LCD. Kemudian di bagian kanan ada notes yang Anda tulis tadi. Jadi begitu. Jadi kalau ada notes-nya nanti akan muncul ketika presentasi. Dan hanya berjalan ketika di ini aja ya, proyektor saja. Entah mungkin ada caranya untuk menampilkan, namun saya sendiri juga belum tahu ya. Dan saya tidak cari tahu juga karena saya tidak butuh. Biasanya untuk presentasi saya lebih prefer untuk menjelaskan dengan kata-kata sendiri. Jadi tidak terpaku pada sesuatu. Selanjutnya ini kalau kita klik adalah tampilan. Jadi slide-slide yang ada dibuat bentuk thumbnail. Tidak ada bedanya. Ya, seperti tadi hanya saja kita kalau membuat handout jadi bisa melihat ya thumbnailnya nanti ada berapa, kemudian kita bandingkan dengan yang lain. Selanjutnya, wah ini lucu juga nih kalau bentuknya seperti macam ini ya, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau ada 5, 6 deh posisinya di mana kita bisa backgroundnya itu nanti yang tersambung. Wah, artistik ya. Artistik kalau bisa backgroundnya nyambung gitu. Kemudian selanjutnya ini untuk tampilan ya slide untuk tampilan yang berbeda ya. Slideshow juga sih. Reading view untuk reading view. Ya, kita bisa next dengan menekan panah kiri kanan atau ini full screen untuk presentasi. Untuk kembali ke awal kita bisa kalau diklik kan ke halaman selanjutnya ya. Kalau diklik ke halaman selanjutnya, kalau dispasi ke halaman selanjutnya, di back, tombol back, next, up, down. Nah, jadi kalau up sama ke atas dan ke kiri untuk sebelumnya, kanan dan bawah untuk halaman berikutnya. Untuk keluar silakan tekan saja tombol escape yang ada di pojok kiri atas keyboard Anda. Kemudian saya mau ngedit lagi nih, bagaimana ya caranya nggak muncul-muncul? Ditekan lagi normal. Oke, yang di menu-menu tampilan awal, nah di sini juga ada scroll bar juga, scroll bar. Jadi seluruh dokumen. Kemudian kalau mau ditutup bisa di gini ya. Nah, menunya hilang. Loh, Bu, saya ingin kembali lagi menu saya kemana? Nggak pulang-pulang. Tekan aja menunya, kemudian dipin. Nanti akan kembali.
Ya, itu tadi. Kemudian saya mau kalau terus nanti saya mau coba membuat satu dokumen yang baru. Apa jadinya ketika saya tekan Ctrl N? Nggak mau. Saya tekan Ctrl N nggak mau. Saya tekan di sini Ctrl N. Ah, ini malah Ctrl N, salah tekan lagi. Nah, jadi dokumen baru. Jadi dokumen baru otomatis dokumen baru. Loh, Bu, lah itu tadi mana? Template yang saya bisa milih tema-tema itu loh. Wah, itu kalau kita pakai shortcut tidak bisa ya. Kita harus buat dengan cara file, new. Nah, kemudian connect internet jangan lupa. Kemudian kita bisa lihat-lihat di sini. Kita bisa lihat di sini. Ya, di sini ada online. Kita bisa search juga secara online. Kemudian, ya, kurang lebih yang ada di PowerPoint ini kita bekerja dengan presentasi, gambar, foto album. Nah, foto album juga bisa kita buat di sini ya. Ya, nanti Anda akan membuat juga, kalau kemarin Anda sudah membuat makalah, ya, makalahnya dikumpulkan kapan? Akhir minggu ini ya teman-teman ya, weekend, minggu ini, jadi weekend tuh hari apa? Ya, saya kasih waktu sampai Sabtu. Sabtu malam. Sabtu malam. Minggu deh, boleh Minggu. Boleh Minggu malam, jam seperti biasa ya, jam 11, ya tengah malam. Jangan mepet-mepet, nanti keburu ganti hari. Tengah malam, nanti dimasukkan lewat Edmodo tugas Anda. Nanti tugas Anda kan sudah mengangkat suatu topik ya. Topik yang sama Anda sajikan dengan bentuk PowerPoint. Gitu. Jadi nanti kita akan gunakan hal-hal yang ada di PowerPoint ini apa saja untuk menambah penjelasan kita nanti. Bu, kalau di makalah kemarin nggak saya masukkan infografis, misalnya jumlah penduduk. Waktu itu saya nggak masukkan, Bu, tapi di sini saya mau tambahkan. Nggak apa-apa. Pokoknya masih setema ya, masih lanjutannya dari penelitian yang Anda buat, dari makalah yang Anda buat gitu. Masih lanjutannya boleh. Yang kemarin di makalah ada di PowerPoint tidak disajikan boleh. Ya, di sini ya, teman-teman kita bisa pergunakan poster. Oh, membuat poster juga bisa pakai PowerPoint ya, betul. Jadi sertifikat juga bisa. Hmm. Kemudian caranya kita bisa tinggal create aja. Nah, kemudian ini ukurannya juga sudah disesuaikan dengan si template. Apakah bisa kita ubah? Ya, dicoba saja. No ya. Karena ini memang sudah ya. Jadi sepertinya kalau ukuran tidak banyak kita bisa ubah. Kemudian open juga seperti biasa. Info, apa jadinya kalau kita tekan info? Kita coba klik. Nah, ini bisa kita protect. Ya, ketika orang membuka hanya bisa membaca saja, tidak bisa edit. Kita bisa tambahkan password. Kita bisa restrict area. Ya, memberikan izin bagi orang untuk menghapus. Kita bisa membatasi kemampuan orang untuk mengedit, mengcopy atau print. Nah, ini bisa kita ubah nih. Kemudian tambahkan digital signature, ya ada tanda tangan digital. Kemudian mark as final. Jadi kalau Anda punya beberapa versi, kemudian masih edit, oke. Kemudian yang jadi yang sudah final, kita bisa tambahkan informasi di sini. Nah, kemudian di sini ada properties dari dokumen kita. Judulnya, subjek kita bisa isikan ya. Nanti jadi di detail dari data itu akan bagus. Jadi misalnya di sini nih, ya, detail dokumen misalnya ya di sini akan muncul authornya siapa, title kayak gitu. Statistik ya general, informasi ya ini informasi-informasi yang tidak ditampilkan di dalamnya PowerPoint itu, tapi yang di luar ya, identitas dari PowerPoint. Seperti itu. Kemudian inspect presentation, minutes. Oke. Yes. Save ya, tombol save seperti biasa, save as. Nanti bisa kalau kita save as ya, kita bisa save as ke
Misalnya ke sini dulu. Nah, kita ketika menyimpan tuh untuk PowerPoint yang bisa diubah itu bentuknya PowerPoint presentation. Kemudian, ya ini juga bisa PowerPoint 9723 presentation. Kita bisa ubah juga bentuk PDF. Atau bisa, ya seperti yang saya tadi bilang, kalau kita edit, kita bikin slide master, kita bisa membuat dalam bentuk template. Template nanti bisa dikirimkan juga ke teman-teman. Jadi teman-teman bisa memilih dokumen tersebut sebagai template. Gitu. Kemudian office theme. Ya, kemudian kalau PowerPoint show, ini yang perlu Anda tahu ya. PowerPoint show ketika kita pilih ini, maka nanti dokumennya itu, ya biasa kalau kita buka PowerPoint ya, kita buka data, akan muncul halaman semacam ini. Ada editing, menu editing. Tapi kalau kita pilih PowerPoint show tadi, saya tunjukkan lagi. Ketika kita pilih PowerPoint show, nah nanti ketika sudah tersimpan, ketika dokumen ini dibuka, maka tidak muncul lagi working area. Jadi ketika kita klik, langsung munculnya full screen, siap untuk presentasi. Nggak bisa diubah lagi, itulah PowerPoint show. Ya, gitu ya. Jadi nanti kalau Anda punya PowerPoint, Anda mau buat kartun, film dari PowerPoint, bisa kan? Kemudian Anda kan tidak mengharapkan orang lain untuk mengubah-ubah toh. Nah, kemudian Anda simpan dalam bentuk PowerPoint show. Sehingga ketika dibuka, maka langsung ini animasinya jalan-jalan sudah seperti film beneran. Kemudian kita juga bisa simpan dalam bentuk video. Jadi Bu Ima ini sering kali bikin video misalnya pengenalan kampus gitu dengan menggunakan PowerPoint. Slide pertama muncul, kemudian di dubbing, dikasih suara, ada musiknya yang berjalan terus dari awal sampai akhir. Kemudian kita simpan dalam bentuk video. Nah, Microsoft Word sudah merekamnya menjadi bentuk MP4 sehingga ketika dijalankan sudah berbentuk video. Bedanya apa dengan PowerPoint show ini? Kalau ini kan video langsung berjalan. Kalau PowerPoint show kita bisa atur otomatis bisa. Tapi di sini memberikan kita kesempatan untuk waktu untuk menjelaskan. Jadi ketika kita double klik yang muncul presentasi langsung full screen. Nah, langsung full screen, tapi dia akan berhenti. Kemudian kita bisa ngomong gitu. Kemudian kita bisa tekan tombol next, baru dia akan pergi ke next slide. Begitu. Jadi di sini lebih mudah kalau Anda presentasi gunakan ini. Jadi tidak kecepatan, terlalu cepat atau terlalu lambat. Oke, kemudian give gambar. Nah, kalau gambar kita bisa memilih satu slide saja ya, satu slide dari sekian banyak slide kita ubah jadi gambar bisa. Ya, seperti itu yang paling sering kita pergunakan ya. Kemudian ada pembuatnya siapa, kita bisa tambahkan author atau tag apa. Jadi menu PowerPoint misalnya kata kunci. Kemudian ada di sini juga ada general option. Nah, password lagi juga bisa kita tambahkan di sini ya, seperti di Microsoft Word yang kemarin. Oke, kemudian ada lambang print. Apa yang terjadi kalau kita print? Nah, ini ada tampilan print layout kita nanti. Jadi kalau terprint nanti kalau kita lihat kertasnya akan jadinya seperti ini. Wah, bagus ya. Nah, kemudian kalau Anda juga bisa ubah bentuk PDF dengan cara ini. Kemudian mau ngeprint berapa slides, semua slide. Kemudian atau halaman-halaman tertentu saja, bisa dipakai custom. Kemudian bagaimana ngeprintnya? Satu lembar satu halaman atau pakai model handout. Nah, handout semacam ini juga bisa. Terutama kalau kita punya beberapa dokumen seperti ini tadi, kita coba print ya. Kita print, kita pilih bukan full slide, full page ini. Tapi kita mau buat 4. Ini 4 slide horizontal. Ya, 1, 2, 3, 4 gitu. Atau 4 slide vertical. 1, 2, 3, 4. Atau 2, 2, ya juga bisa. Kemudian mau gambarnya gimana? Portrait, landscape. Nah, kalau landscape semacam ini, landscape jadi 4 nih, oke nih. Nah, oke. Gitu ya caranya ngeprint handout ya. Teman-teman, saya informasikan ya bahwa presentasi yang baik itu nanti ya misalnya Anda presentasi materi apa atau skripsi, Anda kan sudah bikin PowerPoint-nya, cantik gitu. Kemudian orang
peserta Anda, ya diberi handout-nya, nggak usah warna-warna yang polosan putih aja. Khusus untuk yang di-print polosan putih supaya tidak banyak tinta terbuang. Ya, tapi kenapa begitu? Karena untuk jaga-jaga masalah. Misalnya tiba-tiba mati lampu gitu. Kemudian PowerPoint-nya tidak bisa jalankan. Anda kalau cuma ngomong aja, wah orang-orang perhatiannya kemana nanti? Nah, kita bisa siapkan dengan handout. Presentasi yang baik itu yang ada handout-nya. Cari tahu apa yang ada di layar dan juga apa yang sedang dibahas. Terutama ketika diskusinya, misalnya ruangannya cukup besar, kan tidak semua orang matanya normal, ada yang minus nggak kelihatan gitu. Jadi ini penting ya untuk membuat handout pada saat presentasi. Kolase, oke. Nah, ini ngeprintnya itu bagaimana? Kalau kita ngeprint collated itu halaman 1, 2, 3. Kemudian ngeprint lagi 1, 2, 3. Ada lagi yang kita kalau ngeprint itu halaman 1 dulu diselesaikan. Kemudian halaman 2 diselesaikan. Halaman 3 diselesaikan. Ini terutama kalau tadi itu ini ya, ngeprintnya ini tuh sama dengan ini ya. Kalau kita ngeprint 3 kopi, misalnya saya mau ngeprint untuk, nah ini di kopi ini, 3 kopi karena penguji skripsi saya ada 3. Nanti mesin printernya itu akan ngeprintnya halaman 1, 2, 3, 4 diselesaikan dulu, kemudian baru ngeprint lagi kopi kedua, atau pilihan kedua ya, ngeprint dulu halaman pertama dulu, kemudian halaman kedua gitu. Kalau handout ya saya rasa paketan gini ya, 1, 2, 3. Ya ini kopi berapa kali dicetak ya, ini kan 1 kopi, kalau mau bikin 3, untuk 3 orang berarti ya 3 kopi. Nah, ini orientationnya, color. Oke, kita bisa ngeprint dalam bentuk grayscale. Jadi ada warnanya 3, putih. Putih itu warna dasar ya. Warna dasar kertas itu putihnya. Jadi kan tidak muncul tinta putih gitu, tidak. Tapi warna dasar kertas. Kemudian abu-abu dan hitam. Kita juga bisa pilih pure black and white. Jadi memang hitam dan putih. Yang Anda lihat seperti abu-abu ini bukan abu-abu tapi adalah garis-garis hitam, hanya garis-garis hitam diagonal. Kita bisa edit header dan footer, kita tambahkan tanggal, update automatically. Ketika Anda masih ngedit-ngedit, dia menyesuaikan tanggal setiap hari. Atau fix, jadi harus tanggal itu. Saya suka yang update automatically. Headernya adalah nih, atau axis gitu ya. Nah, ini notes and handout, kemudian untuk slide. Nah, ini kalau pilihan slide, jadi di slide Anda di PowerPoint nanti muncul slide number. Nah, halaman slide juga bisa dikeluarkan. Header, footer, footernya saya mau tulis axis. Nah, begini. Kalau kita klik, jadi bagian judul, bagian halaman terdepan, halaman judul itu tidak akan muncul halaman, nomor halaman atau nomor slide-nya. Kalau yang ini untuk notes dan juga untuk handout ketika kita print nanti. Bu, kalau di print itu notes-nya apakah muncul? Ya, kalau kita print, kita juga bisa menampilkan notes yang tadi kita ketikkan itu. Bisa. Printer properties, nah ini kalau Anda pakai printer, muncul nih. Kalau sudah dihubungkan ya, ini Bu Ima tidak ada. Begitu, kemudian tombol share, kita bisa share menggunakan email atau present secara online. Simpan ke cloud. Misalnya cloud ini apa aja ya? Microsoft ini ada bawaan ya, Cloud Drive kah namanya? Saya lupa. Kemudian kita bisa ekspor sebagai bentuk PDF. Kemudian ya. Kemudian kalau close, kita artinya menutup ya, ingin menutup dokumen yang ada ini. Kalau ini kan nanti menutup semua ya. Kalau close hanya presentasi ini. Kemudian Anda nggak sengaja, aduh gimana ini? Aduh, balik. Kalau ditekan save berarti Anda menyimpan kemudian akan keluar. Kalau Anda tekan don't save, dia tidak menyimpan dan langsung keluar. Kalau Anda ingin kembali lagi bekerja, tekan aja cancel. Jadi kita akan masih bisa kembali, tidak jadi keluar. Tidak jadi menutup gitu ya. Kemudian account, product activation ini memang dibeli. Kemudian kalau temanya office-nya, oke ya ini ya.
Saya rasa tidak semua Mac Office ya, hanya 2016 saya rasa. Oke, nah ini jadi warna-warna biasa aja. Kemudian kita bisa sign in to Office, jadi nanti ada nama kita, ya akun kita muncul. Kalau Anda punya yang masih belum diaktifkan, Anda bisa beli atau kemudian aktifkan product key-nya. Feedback, oke, option. Nah, option di sini banyak ya, seperti di Word yang lalu. Kurang lebih sama, masih sama. Ya, ya, hal-hal itu saja. Access toolbar, add-ins. Ya, sama persis, kita tidak perlu ulang lagi. Kemudian tadi di file sudah, sekarang kita ke home, tampilannya juga sama ya, format painter ini masih seperti Word biasa. Kita bisa klik choose slide untuk menambahkan slide, saya mau ya ini slide baru, jadi sini gambar. Ya, kemudian di sini ada penjelasannya, bisa. Kemudian kita bisa pilih layoutnya, jadi apa yang sudah ada kita bisa ubah layoutnya dengan cara ini. Blank misalnya, oke. Oh, tadi saya milih ini ya harusnya ya, back. Kalau salah bisa diklik back saja, kemudian dipilih yang betul. Nah, oke, gitu ya. Kemudian reset untuk mengembalikan lagi editing apa yang sudah kita lakukan. Kalau hanya mengubah layout sepertinya tidak bisa dikembalikan di sini. Kemudian menambahkan section sudah. Kemudian di sini baru aktif ketika kita mau mengetik ya, Calibri. Dan biasa presentasi, namanya aja PowerPoint. Jadi poin-poin ini harus punya power. Kalau ukuran PowerPoint, jadi Anda presentasi itu hanya kalimat satu paragraf banyak kata-katanya, itu saya rasa bukan presentasi yang baik. Karena harus setiap poin harus memiliki power, kekuatan. Jadi setidaknya ukuran tulisan itu yang terlihat gitu ya teman-teman ya. Harus terlihat. Nah, ini tadi 28 segini. Apakah nampak terlihat dengan jelas? Kita bisa ganti. Ini seperti ini misalnya. Kemudian mau dibuat huruf besar semua, nggak usah diubah, tinggal pilih uppercase. Nah, warnanya jadi warna putih. Bold. Oke. Ya. Bisa kita ubah-ubah di sini ya, berkaitan dengan font. Kemudian di sini juga numbering, indent, text direction. Nah, kita bisa ubah ya teksnya. Jadi jadi begini atau ini karena coba saya di sini aja. Ini. Ya, kemudian saya mau ubah text direction-nya jadi stacking gini. Tapi kok nggak muncul ya, harus diginikan apa? Lembar kerjanya ini harus disesuaikan. Kelihatan kan tulisan dokumennya jadi berdiri. Ya, gini bisa juga. Kemudian align. Kalau kita punya di sini nah, bisa diletakkan di tengah, di atas, atau di bawah. Nah, letaknya ya dari lembar atau area working kita di bagian ini bisa diletakkan di tengah misalnya. Oke, itu tadi. Selanjutnya ada juga insert ini. Kita bisa menggambar, menambahkan objek-objek. Oke, nah seperti ini. Contoh ya, kita punya gambar 1, gambar 2, sama tulisan di belakang 3. Saya mau, ini kan terlihat ya, si kata-katanya tertutup. Saya mau tampilkan di depan, bring to front. Nah, akhirnya tulisan terlihat ini ada di depannya si bar chart ini.
Gitu, seperti itu juga kita bisa, kalau misalnya ya, ini kita bisa bring to front. Nah, kita bisa, akhirnya dia kita menutupi karena kita sudah memilih yang figur ini bring to front. Kita bisa pilih send to back. Ya, akhirnya dia di belakangnya bar chart. Bring forward. Nah, semacam itu ya caranya. Oke, kemudian kalau ingin di grouping, sepertinya sudah ya waktu itu grouping, ungroup. Oke. Saya rasa grouping sudah di Word kemarin. Quick styles. Nah, di box kita kan punya box ya, di atas box title kita bisa berikan styles seperti ini. Jadi enggak kita ketika kita mengetik sesuatu langsung mengikuti styles yang ada. Nah, tulisannya hitam, saya pengen tulisan putih. Nah, itu. Fill-nya, warnanya saya mau ubah warnanya bruni, biru. Oke. Outline-nya saya mau ganti warnanya kuning. Oh, outline-nya jadi kuning. Ah, ya kelihatan ya, lebih kelihatan. Kemudian efek saya beri shadow. Shadow-nya di kiri. Ah, di kiri ada shadow-nya. Outline tadi juga bisa ditebalkan lagi ya. Wah, ini outline-nya tebal. Kemudian eyedropper itu fungsinya ya warna apa? Nah, oke, kembali ya. Ya, sekarang kita lagi ngomongin di outline ya. Outline-nya kuning. Saya pilih eyedropper. Saya nggak mau memilih warna di objek lain. Jadi saya mau mengganti warna kuning ini menjadi warna lain yang sesuai dengan apa yang saya pilih. Saya tidak menemukan warna ini di kotak tadi, jadi saya mau klik. Jadi sesuai. Jadi kita bisa menggunakan warna yang senada atau sama persis dengan objek yang ada di sini. Itulah fungsinya eyedropper. Kalau memilih warna ini kan kita kadang-kadang kurang, wah ini kok agak agak beda ya, nggak sama. Bagaimana biar sama persis, gunakan eyedropper. Begitu juga di fill ya. Bisa diisi, ya fill-nya bisa diisi dengan gambar. Kita bisa isi dengan gambar. Nah, background-nya digambar ya. Ini jurusan akuntansi yang terlalu banyak WFH, gendut. Terlalu banyak WFH jadinya gendut kayak gini nih. Nah, perlu perlu keluar. Gradient, tekstur, oke, itu hal yang biasa. Oke, saya mau kembalikan dulu biar nggak gendut. Kemudian outline, outline tadi tebalnya sudah kita bisa atur. Kemudian bagaimana dengan garis-garisnya? Mau bentuk putus-putus. Ya, putus-putus biar bisa nyambung lagi nanti. Oke, tambahkan arrows juga bisa. Tuh nanti terutama ketika kita membuat satu objek yang garis aja gitu ya, kita tambahkan arrows. Ya, itu tadi di tombol drawing, find, replace, select sama seperti Word ya. Ketika Anda sudah mengetikkan sesuatu ternyata salah, mau nulis efisiensi, Anda tulisnya efisiensi. Nah, itu bisa di-replace. Selanjutnya di bagian insert, wah sama ya, hyperlink. Nah, nanti kita di pertemuan selanjutnya kita akan coba bikin satu proyek membangun presentasi dengan menggunakan hyperlink. Jadi ketika kita klik, jadi di sini ada tombol menu ya, menu pilihan menu A, B, C, D gitu, kita bisa klik ke hyperlink. Ya, lain-lainnya sepertinya hal yang biasa ya teman-teman ya. Untuk audio, video nanti akan sambil proyek aja, sambil proyek saya tunjukkan supaya langsung praktek. Kita pengenalan dulu, ini desainnya, desain, ya desain dari background. Tadi kan kita sudah atur bruni ya, sekarang bruninya hilang ini ya. Oke, ukuran slide, ya kita bisa ubah ukurannya. Oke, standar widescreen aja, widescreen. Nah, kita bisa ubah-ubah gitu. Format background seperti tadi yang menambahkan gambar bruni. Kemudian di sini, ya ini beda ya. Di sini ada transition. Transition itu bagaimana dari slide satu ke slide berikutnya. Ada banyak sekali efek-efek, seperti efek jatuh. Ya, jadi dari slide sebelumnya yaitu slide 0 ya, slide 0 kosong, masuk ke halaman pertama, judul akan jatuh. Atau seperti ini, ya seperti layar tancap. Oke, yes. Efek option nanti akan
akan ini ya, seperti ini misalnya ada kita pilih fade ya, efek optionnya baru baru menyala, kita buat smoothly atau tiba-tiba dengan kasaran hitam. Kalau smooth itu artinya dari slide 1 ke slide berikutnya langsung warnanya numpuk. Nah, tapi kalau kita pilih true black, melewati hitam. Jadi tidak aktif pada semua bentuk transisi, sesuai dengan jenis transisi apa yang dipilih. Nanti silakan coba-coba aja ya, transisinya kan macam-macam. Kemudian kita bisa atur suara. Jadi ke next slide kita bisa tambahkan suara ya nggak muncul ya teman-teman, nggak kedengaran di tempat Anda ya. Kemudian durasi sebelum selanjutnya ke slide berikutnya. Jadi kita bisa buat manual. Jadi kalau kita klik ini on mouse klik, jadi kita akan ke next slide dengan cara klik dulu atau otomatis setelah 2 detik. Nah, itu bisa juga kita gunakan ya. Nah, ini baru muncul nih. Ya, suaranya ya kedengaran ya. Kemudian 2 detik nanti akan ke slide selanjutnya otomatis. Nah, itu. Ya, itu tadi. Jadi nanti kalau bikin video bisa kita gunakan ini ya. Kita mau bikin film. Nah, kalau animasi beda sama transisi. Kalau transisi tadi kan halaman. Kalau animasi itu secara khusus pada objek tertentu. Salah. Ya, secara khusus pada objek ini aja, objek lambang ISO ini, saya beri animasi appear. Coba kita lihat. Atau fly in yang kelihatan. Nah, seperti ini nih. Terlihat ya animasinya. Jadi bukan halamannya, tapi hanya satu objek animasi. Efek opsi kita bisa pilih dari diagonal dan seterusnya. Kemudian kita bisa tambahkan yang aneh-aneh atau bikin sendiri. Kalau hijau itu untuk masuk, entrance, jadi dari luar masuk ke dalam slide. Kalau emphasis yang sudah ada digerak-gerakkan. Ya, berdenyut-denyut seperti jantung. Kemudian ada yang merah, exit, itu untuk keluar. Jadi saya sudah ada di sini, kemudian tiba-tiba hilang, bounce keluar, twing, ting, ting, ting. Oke. Ya, itu kemudian kita bisa lihat ya animasi apa saja. Ini ada urutannya 1, 2, 3. Ini harusnya step by step. Jadi ini kita bisa ubah jadi start after reviews. Nah, kemudian ini juga start after reviews. Apa yang terjadi ya? Play. Oke. Kita arahkan dulu ke sini, play. Kemudian nah, ini ada tengah, ini ada denyutnya tadi, tapi sedikit sekali. Denyutnya kita bisa tambahkan durasinya. Lagi. Masuk, denyut, kemudian jatuh. Ya, itu tadi animation, trigger. Oke, saya rasa tidak banyak kita gunakan. Ya, ini kita bisa pindah urutannya, tapi ini umumnya ini ya, hijau, kuning, merah. Masuk, kemudian emphasis, kemudian keluar. Kita juga bisa ubah waktunya dengan cara ini ya, menggeser-geser. Ini. Oke. Ya, jadi lebih lama. Dadat. Begitu, itu tadi animasi. Lucu banget ya teman-teman ya. Kemudian slideshow. Jadi bagaimana menampilkan ketika Anda punya data ini, kemudian Anda mau nampilkan dari awal, dari beginning, atau dari slide yang sedang kita pilih. Jadi terutama dari sini aja kita bisa klik. Jadi halaman 1, 2 tidak muncul. Kalau kita klik ini, nanti kita full screen, kemudian kita slideshow ya, dari awal, langsung mulai dari awal. Nah, lihat judul. Kemudian kalau kita pilih ini, kita pilih from current slide, langsung muncul slide yang khusus itu tadi. Kemudian kita bisa, kalau mau latihan, kita bisa menghitung waktu, kita bisa rekam juga. Dengan kata-kata, dengan ngerekam ini bisa nih nampaknya, dengan suara maksud saya. Nanti kita coba. Kemudian untuk menu tab review, ada spelling, thesaurus. Thesaurus ini bisa aktif kalau ada kursornya kita sorot ke huruf.
Smart Lookup, sama iya sama. Compare, ya sama. Kemudian view, samalah ya, kurang lebih sama. Feedback, Worksheet ini kalau ada itu ya, menghubungkan dengan Worksheet PDF. Kemudian untuk format, ya seperti tadi ketika kita klik di home tadi juga bisa. Ya, itu tadi ya, jadi menu-menunya secara umum kita sudah tahu menu-menu atau toolbar yang ada di PowerPoint seperti apa. Pertemuan selanjutnya, kita akan coba membangun suatu presentasi. Jadi kita membuat presentasi, kita coba nanti bikin foto album atau video, kemudian kita coba jalankan. Oke, yes, kayak gitu dulu teman-teman. Silahkan masih ada waktu. Silahkan teman-teman mencoba-coba ya, mencoba-coba apa yang mau Anda lakukan nanti waktu presentasi. Ya, silahkan coba dulu menu-menunya. Kemudian untuk absensi hari ini. Oke, untuk hari ini kalau yang lalu kita sudah bikin video ya. Hari ini saya mau Anda menuliskan saja secara kelompok. Menuliskan sama seperti kelompok yang lalu ya. 4 orang. Tuliskan di sini tombol apa saja atau toolbar apa saja yang Anda rasa paling menarik dan Anda tidak sabar untuk menggunakannya di pertemuan atau di penyusunan presentasi berikutnya. Jadi tombol apa saja yang Anda baru tahu atau Anda rasa paling menarik, paling lucu, atau yang Anda ingin segera gunakan nanti ketika mau membuat presentasi. Nah, silahkan tulis nomor absen, nama, kemudian penjelasannya ya, menjawab pertanyaan itu. Oke guys, sampai di sini dulu, kita ketemu minggu depan ya, karena ini udah pertemuan kedua. Nanti saya seperti yang saya janjikan, nanti saya akan membuka call center. Jadi Anda bisa join tapi di luar jam kelas ya, di luar jam kelas ya, sore-sore atau malam gitu, yang bermasalah dengan tugasnya yang lalu bisa join ke Google Meeting atau Zoom, lihat saja nanti, kemudian Anda bisa share screen masalah Anda apa. Ya, saya bisa adakan konsultasi. Jadi mungkin Anda akan bertemu dengan teman-teman dari kelas yang lain, bisa juga kalau joinnya di waktu yang bersamaan. Ya, kalau Anda nonton, join juga boleh. Nggak ada pertanyaan, mau ikut aja Bu, mau melihat. Boleh, tentu saja Anda boleh melihat apa yang ada, menjadi spektator gitu ya. Kemudian bisa memberikan komentar atau memberikan saran bagi temannya. Ya, sampai sini dulu teman-teman, kita ketemu lagi minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan terapkan pola hidup bersih sehat. Akhir kata ya, tiada gading yang tak retak. Alright, sampai ketemu minggu depan. See you later.